Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Permana dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam 45 Bekasi. Tujuan saya untuk membuat video ini ialah untuk melaksanakan atau mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Arab atau Nahwu Shorof yang diampu oleh dosen Bapak Rizal Pahalevi, LC MSI. Saya akan membacakan soal yang pertama, yakni jelaskan 3 bagian dari marfu'at dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh di setiap bagiannya. Baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari ma'rufat. Ma'rufat itu apa sih? Ma'rufat itu ialah keadaan di mana sebuah kata dibaca dengan harokat dhammah ataupun di akhir kata ada huruf wawu, alif, atau nun yang adalah tanda-tanda rofa tersebut tersendiri. Marfu'at itu dibagi menjadi 7 bagian. Akan tetapi saya di sini akan menjelaskan 3 bagian dari marfu'at. Yang pertama ialah salah satu isim kana. Kana dan saudara-saudaranya kana adalah fiil-fiil yang masuk pada rangkaian mubtada dan khobar sampai-sampai merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Mubtada yang sudah dirofakkan oleh kana dan saudara-saudaranya dikenal dengan isim kana. Khobar yang sudah dinasobkan oleh kana dan saudara-saudaranya kana dikenal sebagai khobar kana. Sebagai contoh, Allahu alimun. Allah dari mubtada menjadi isim kana sesudah didahului oleh kana. Dan aliman khobarnya kana menduduki posisi mubtada sesudah ada kana. Ya, lanjut kepada bagian yang kedua, yakni isim inna. Inna dan saudara-saudaranya adalah huruf yang masuk pada rangkaian mubtada dan khobar sampai-sampai menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Mubtada yang sudah dinasobkan oleh inna dan saudara-saudaranya dikenal dengan isim inna, dan khobar yang sudah dirofakkan oleh inna dan saudara-saudaranya dikenal dengan khobar inna. Sebagai istilahnya menjadi berubah dari mubtada menjadi isim inna dan khobar menjadi khobar inna. Sebagai contoh, innallaha hakimun, yang artinya sesungguhnya Allah ialah maha bijaksana. Allah di sini posisi jadi isim inna dan hakimun menjadi khobar inna. Nah, lanjut ke bagian yang ketiga, ada naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim marfu yang terletak sesudah fi'il majhul atau kata kerja yang subjeknya disembunyikan dan diganti dengan objek, yang kemudian objek tersebut disebut juga dengan naibul fa'il. Namun dalam bahasa Indonesia dinamakan kalimat pasif. Untuk diidentifikasikan orang yang dikenal pekerjaan. Naibul fa'il adalah isim yang dirofakkan yang tidak disebut bersamaan fa'ilnya. Jika fa'ilnya madhi, maka huruf pertamanya didomahkan dan satu huruf sebelum huruf akhir dikasrohkan. Contohnya, duriba kalbu, anjing telah dipukul. Contoh tersebut sebenarnya bentuk lain dari contoh lain dari itu. Hanya saja fiil yang ada pada contoh ini menggunakan fiil majhul, sehingga kata kalbu yang tadinya menjadi maf'ul atau objek sekarang menjadi naibul fa'il dan mempunyai kedudukan rofa, sama halnya dengan fa'il karena ia mewakili fa'il sesuai dengan namanya, naibul fa'il atau pengganti fa'il.
Lanjut ke nomor 2, yakni soalnya jelaskan 3 bagian dari mansubat dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai dengan contoh-contohnya. Mansubat atau nasab ialah keadaan di mana sebuah kata dibaca dengan harokat fathah pada umumnya, kasroh, ataupun di akhir kata ada huruf alif, ya, atau dibuangnya huruf nun atau khatfun nun. Adalah yang tadi disebutkan tanda-tanda nasab itu tersendiri. Mansubat ini mempunyai 15 bagian, akan tetapi saya akan menjelaskannya 3 bagian saja. Bagian yang pertama ialah ada maf'ul bih. Maf'ul bih itu isim mansub atau yang dibaca huruf nasab yang menjadi sasaran tindakan atau objek. Maka sudah jelas yang dinamakan maf'ul bih menurut arti istilah ialah isim mansub di mana posisinya menjadi sasaran tindakan si pelaku atau objek. Contohnya qara'ta kitaban, yang artinya aku sudah membaca buku. Dari contoh tadi, yang menjadi sasaran perbuatannya ialah kata kitaban, yang artinya buku. Maka kata tersebut menjadi maf'ul bih atau objek. Kemudian berlanjut yang kedua ada mustasna. Mustasna ini yakni isim mansub atau yang dibaca nasab yang terletak setelah huruf istisna untuk menyatakan hukum yang bertolak belakang dengan sebelumnya. Bahasa gampangnya, mustasna ialah bab yang menerangkan kata yang dikecualikan atau jatuh setelah huruf istisna. Adapun isim yang terletak sebelum huruf istisna dinamakan mustasna minhu. Contohnya jaa talabul illa zaidan. Kata illa adalah salah satu huruf istisna. Kata sebelumnya yakni at-talabu dinamakan mustasna minhu, dan kata setelahnya zaidan dinamakan dengan mustasna. Bagian yang ketiga dari mansubat yakni ada tamyiz. Tamyiz itu sebuah kata atau lafal yang dibaca mansub atau nasab yang bermanfaat menjelaskan isim yang samar pada suatu kalimat. Atau definisi dalam buku Jurumiyahnya, tamyiz adalah isim yang dibaca nasab yang bermanfaat menjelaskan hal-hal yang masih samar pada suatu kalimat, atau bahasa simpelnya menjelaskan kalimat yang masih samar atau yang belum jelas. Contohnya ra'aita arba'ata asyar, saya menyaksikan 14. Dan contoh kedua ra'aita arba'ata asyarata ghanaman, artinya saya menyaksikan 14 kambing. Nah, kalimat ke-1 pada contoh tersebut masih belum jelas karena hanya menuliskan kata asyar, arba'ata asyar yang dengan kata lain 14, dan tidak melafalkan benda atau barang yang dihitungnya atau tamyiznya, sehingga kalimat itu masih belum terbilang jelas, masih rancu. Kemudian pada contoh yang kedua dihitungkan angka arba'ata asyar ditambahkan dengan kata gonaman yang dengan kata lain atau artinya kambing, maka kalimatnya pun menjadi sempurna dan dapat dipahami menjadi saya menyaksikan 14 kambing. Nah, kata kambing atau gonaman adalah tamyiz yang menyatakan arba'ata asyar dengan kata lain adalah 14 adalah berupa kambing, melihat 14 kambing. Kemudian kalimat itu menjadi menyeluruh dan dapat dipahami. Ke soal nomor 3, yakni jelaskan majrurat dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh di tiap-tiap bagiannya. Nah, isim majrurat didefinisikan sebagai kata yang ditarik atau kata yang atau diturunkan. Jika melihat dari sisi ilmu nahwu, majrur yaitu suatu isim yang memiliki harokat jer atau kasroh
tanda yang dimiliki tidak hanya kasroh saja, ada fathah dan ada ya. Nah, kasroh memiliki tanda bagi i'rab khopat pada 3 tempat, yakni pada isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Kemudian fathah i'rab khopat ditandai dengan fathah pada isim ghair munsyarif. Isim ghair munsyarif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin dan tidak diawali oleh alif lam. Kemudian ya memiliki tanda i'rab khopat pada 3 tempat, yakni pada isim mustasna, jamak mudzakkar salim, dan asmaul khamsah atau isim 5. Isim majrur terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dengan huruf jar, yang kedua dengan idhofah, dan yang terakhir atau yang ketiga dengan tawabi'ul majrur atau yang mengikuti. Yang pertama jar. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau isim berbaris akhirnya menjadi kasroh atau jar. Tanda-tandanya ada 8. Yang pertama min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Contohnya min. Contoh arji'u minal masjidi, yang artinya saya pulang dari masjid. Apabila kata setelah min merupakan isim yang tidak diikuti dengan alif lam, maka akan dibaca min atau nun disukun. Namun kalau isim tersebut diikuti alif lam, maka min dibaca fathah, yang artinya mina jadinya. Dia minal masjid. Contoh ila yakni adhabu ilal madrasah, saya berangkat ke sekolah. Kemudian bagian yang kedua ialah dengan idhofah. Idhofah adalah bertemunya antara 2 isim dengan huruf keduanya berbaris jar, dan huruf yang pertama disebut mudhof, huruf yang kedua disebut mudhof ilaih. Sebagai contoh ghurfatun naumi, ghurfatuh an-naumi, yang artinya kamar tidur. Kata ghurfah pada contoh tersebut termasuk mudhof, dan kata an-naum termasuk mudhof ilaih. Dari contoh tersebut mudhof ilaih itu selalu majrur dengan ditandai oleh kasroh. An-naumi kasroh. Syarat-syarat idhofah yang pertama harus nakiroh, nggak ada alif lam. Sebagai contoh gulamu rajuli atau kitabul fiqhi. Yang kedua, huruf yang kedua bisa berupa ma'rifah, ada alif lam, atau nakiroh, tidak ada alif lam. Sebagai contoh syahrul ramadhani atau yaumal laili. Yang bagian yang ketiga ialah tawabi'ul majrur, yang artinya yang mengikuti. Dinamakan dengan tawabi' karena mengikuti apa yang ada sebelumnya dalam hukum i'rab. Apabila kata sebelumnya beri'rab khopat, maka isim tawabi juga harus khopat, jadi mengikuti kalimat i'rab. Lanjut soal yang nomor 4. Jelaskan mazumat dengan penjelasan yang lengkap disertai dengan contoh di setiap bagiannya. Al-majzum atau mazumat secara bahasa al-jazmu bermakna al-qat'u atau memutus dan memastikan. Adapun menurut istilah nahwu, yang dimaksud dengan jazm adalah perubahan khusus yang ditandai dengan harokat sukun di akhir kata atau tanda lain yang menggantikannya. I'rab jazm ini hanya ada pada fi'il mudhari dan tidak ada pada isim atau jenis fi'il lainnya seperti fi'il madhi dan fi'il amr. Nah, huruf jazm adalah ada 5. Yang pertama ada in, yang kedua ada lam, 3 lama, yang keempat ada lam amr, dan kelima ada lam nahi. Huruf-huruf tersebut letaknya sebelum fi'il mudhari.
Nah, bentuk-bentuk atau bagian-bagian mazumat yang pertama adalah fi'il mudhari yang huruf akhir yang sahih. Bentuknya adalah huruf akhir menjadi sukun. Contoh marfu'nya lam yashrobu, artinya minum. Kita majzumkan menjadi lam yashrob, menjadi sukun yang artinya tidak minum, ada lam dan akhirnya sukun. Yang bagian yang kedua ada fi'il mudhari yang 5. Bentuknya adalah menghilangkan huruf nun yang akhir yang terakhir. Contohnya yadhabani, contoh marfu yadhabani yang artinya dua laki-laki telah pergi. Kalau majzum jadi lam yadhaba yang artinya tidak pergi. Ya, lanjut ke bagian yang ketiga, fi'il mu'tal akhir waw, huruf akhirnya waw. Sebagai contoh marfu' yad'u yang artinya memanggil. Kalau jadi majzum lam yad'u yang artinya tidak memanggil. Yang keempat ada fi'il akhirnya ya atau huruf akhirnya ada ya. Sebagai contoh yahdi, contoh marfu yahdi yang artinya bimbingan. Kalau jadi majzum jadinya lam yahdi, nggak ada huruf ya di belakangnya, yang artinya tidak membimbing. Yang kelima ialah fi'il mu'tal akhirnya alif atau huruf akhirnya alif atau ya. Sebagai contoh marfu yarudho yang artinya rela. Kalau kita majzumkan jadi lam yarudho, nggak ada huruf ya-nya di akhir kalimat yang artinya tidak rela. Ya, lanjut kepada soal yang terakhir atau soal yang kelima, yakni jelaskan na'at, taukid, dan bada dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai oleh contoh dari tiap-tiap bagiannya. Yang pertama ada na'at. Na'at adalah isim tabi' yang menunjukkan sifat isim sebelumnya atau disebut man'ut. Na'at mengikuti man'utnya pada i'rab, bilangan, jenis, dan definisinya. Sebagai contoh hadza baitun kabirun. Nah, artinya ini rumah yang besar. Contoh di atas merupakan na'at yang mengikuti rofa atau doma. Baitun kabirun. Sebagai ada contoh lain, zahabtu ilal masjidil kabiri. Artinya saya pergi ke masjid agung atau masjid yang besar. Contoh di atas merupakan na'at yang mengikuti majrur atau kasrah. Yang kedua ada taukid. Taukid adalah isim tani yang tujuannya menguatkan matbu'nya sehingga orang yang tidak bingung dengan pernyataan yang disampaikan. Jadi buat penegas atau agar tidak bingung orangnya. Jadi taukid ini mengulang lafaz yang bermakna sama agar orang itu bisa memahami lafaz tersebut. Huruf taukid ada 7. Pertama ada nafsi, yang kedua ainun, yang ketiga ada kulla, yang keempat ada kullama, yang kelima ada kullu, yang keenam ada jami'u, yang terakhir adalah amatun, amma. Contoh, ja'a Ahmadu nafsahu. Ahmad benar-benar sudah datang sendiri. Yakni lanjut ada badal. Badal artinya pengganti, cocok diawali kata yaitu, yang diganti diberi nama atau mubdal minhu. Contohnya kana Khalifah Umar al-Adilu, yang artinya ada seorang khalifah yaitu Umar yang adil. Maka kata Umar pada contoh tersebut adalah badal karena mengganti kata khalifah. Lafaz khalifah menjadi mubdal minhu karena yang diganti. Badal berfungsi mengganti tanpa merubah maksud
atau pembicaraan. Maka sekalipun salah satu kata dibuang, tidak akan menggantikan arti. Nah, badal juga ada macam-macamnya. Yang pertama ada badal mutbik atau badal kulli min kulli atau badal syai' min syai'. Dinamakan badal mutbik karena kesesuaiannya dengan mubdal minhu atau kata yang diganti dari segi kedudukannya, sesuai semua dari kedudukannya. Contoh, qara'a abuka aliyun majalata, bapakmu yaitu Ali telah membaca majalah. Dari contoh tersebut maka kita dapati antara badal pengganti dan mubdal minhu yang diganti secara keseluruhan menunjukkan kesamaan derajat. Oleh karena itu maka badal mutbik ini juga dinamakan badal kulli min kulli atau badal syai' min syai', atau badal dari sesuatu yang sama derajatnya. Yang kedua ada badal ganti sebagai dari keseluruhan. Badal seperti ini biasanya bila mana badal menggantikan sebagian dari mubdal minhunya, baik itu bagiannya sedikit sama dengan 1/2 bagian atau lebih dari 1/2, di hanya setengah atau 1/2 atau sebagian saja. Contohnya jalastu ala kursi kirta fiha, yang artinya saya duduk di kursi atau di ujung kursi, torfiha di ujung kursi. Yang ketiga ada badal istimal. Badal istimal berarti kandungan, cakupan, muatan dan atau isi. Dinamai badal istimal karena badal pada bagian ini merupakan cakupan dari mubdal minhu, tidak sesuai dengan mubdal minhu dan juga bukan sebagian dari mubdal minhunya. Sebagai contoh, jabatu bil fatati hiya iha, yang artinya saya takjub dengan perempuan itu dengan sifat pemalunya. Cukup sekian dari saya, dari jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.